kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Grace Adelina Novandoki dengan MPM 33200002. Jadi tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu metodologi penelitian. Jadi di sini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya yang menjelaskan tentang bab 1, yaitu konsep dasar dari penelitian. Hari ini saya akan menjelaskan yaitu penelitian kualitatif. Nah, di sini ada beberapa agenda yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua perbedaan penelitian kualitatif dan juga penelitian kuantitatif, yang ketiga alasan melakukan penelitian kualitatif, yang keempat desain dan prosedur penelitian kualitatif, dan yang kelima adalah jenis penelitian kualitatif. Baik, terlebih dahulu di sini saya ingin menjelaskan apa itu penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang tidak mungkin direduksi menjadi angka. Nah, penelitian kualitatif ini meliputi banyak pertanyaan dan prosedur berdasarkan data yang ditemukan dari pengamatan di masyarakat dan dianalisis secara individu. Jadi, penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang dimana dapat mendeskripsikan, menggambarkan, dan menjelaskan secara rinci, di mana di dalam hal ini biasanya di data-datanya ini berupa huruf dan juga kata-kata. Nah, selanjutnya di sini, apa yang membedakan penelitian kualitatif dan juga penelitian kuantitatif? Nah, penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang digunakan untuk memahami realitas dan konteks, yaitu ketika data faktual diperlukan ketika informasi umum atau probabilitas dicari pada pandangan, pendapat, sikap, preferensi, atau kepercayaan ketika variabel bisa diisolasi dan didefinisikan. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah metode penelitian kuantitatif berusaha untuk mendapatkan pengukuran yang akurat dan dapat diandalkan dengan menggunakan analisis statistik. Nah, dari kedua pernyataan ini ternyata memiliki perbedaan. Kalau penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang dimana data-datanya itu dapat ditarik kesimpulan berupa kata-kata untuk menggambarkan, mendeskripsikan, dan menjelaskan secara rinci tentang sesuatu yang terjadi. Sedangkan penelitian kualitatif itu adalah data atau metode yang digunakan itu adalah berupa angka-angka atau merupakan analisis data statistik. Nah, selanjutnya di sini perbedaan metode kualitatif dan juga kuantitatif. Di sini bisa kita lihat pada metode pada tabel di sini, yaitu metode kualitatif dengan metode kuantitatif. Kita lihat yang pertama, kriteria yang pertama yaitu tujuan. Nah, penelitian kualitatif yaitu untuk mengidentifikasi dan menafsirkan hubungan sosial. Sedangkan penelitian kuantitatif untuk menguji hipotesis, menemukan sebab akibat, dan membuat prediksi. Kriteria yang kedua yaitu grup penelitian lebih kecil, untuk kualitatif lebih kecil dan tidak dipilih secara acak. Sedangkan kualitatif itu lebih besar dan dipilih secara acak. Nah, untuk variabel, penelitian kualitatif itu studinya itu sangat keseluruhan dan bukan variabel. Kalau kualitatif itu variabelnya lebih spesifik atau lebih khusus yang dipelajari. Nah, jenis data yang dikumpulkan itu, kalau penelitian kualitatif itu berupa kata yang tadi sudah dijelaskan, gambar, dan juga objek. Nah, biasanya untuk jenis data yang dikumpulkan ini bisa dikatakan bahwa kuesioner, angket, dan juga wawancara. Sedangkan penelitian kualitatif itu adalah angka dan statistik. Jadi data-data itu berupa angka dan juga statistik. Nah, hal ini yang membedakan itu kalau kualitatif itu lebih ke sosial, sedangkan penelitian kuantitatif itu lebih ke murni. Nah, kriteria yang berikut itu bentuk data yang dikumpulkan. Data kalau penelitian kualitatif yaitu seperti tanggapan terbuka, wawancara, observasi, partisipan, catatan, lapangan, dan refleksi. Jadi bisa saja data yang tadi sudah saya jelaskan bahwa data untuk kualitatif itu data berupa data berupa kata-kata, berupa wawancara, observasi, angket. Nah, itu merupakan data dari kualitatif. Sedangkan data penelitian kuantitatif itu berdasarkan pengukuran yang tepat menggunakan instrumen pengumpulan data terstruktur dan tervalidasi. Jadi di sini bentuk data yang dikumpulkan untuk kuantitatif itu berupa angka-angka dan untuk menganalisis itu berupa data statistik.
Nah, untuk jenis analisis data yang kalau penelitian kualitatif itu identifikasi pola fitur tema. Kalau kuantitatif identifikasi hubungan statistik. Jadi penelitian kuantitatif dan kualitatif itu sangat berbeda. Nah, objektivitas dan subjektivitas. Kalau kualitatif, subjektivitas diharapkan. Kalau kuantitatif, objektivitas sangat penting. Baik, selanjutnya di sini ada lagi tentang sudah tadi peran penelitian. Nah, penelitian ini dapat diketahui oleh peserta dalam penelitian dan karakteristik peserta yang dapat diketahui oleh penelitian. Penelitian tidak diketahui partisipan dengan penelitian karakteristik. Karakteristik partisipan sengaja disembunyikan dari penelitian studi buta ganda. Nah, hasil temuan khusus atau khusus yang kurang digeneralisasikan. Kalau untuk kuantitatif, temuan yang dapat digeneralisasikan yang dapat diterapkan pada populasi lain. Oke, selanjutnya di sini kita lihat lanjutan dari perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, metode di sini tentu saja berbeda. Metode untuk kualitatif, penelitian menghasilkan hipotesis dan teori baru dari data yang dikumpulkan, sedangkan di sini penelitian menguji hipotesis dan teori yang dengan data. Nah, pandangan perilaku manusia untuk kualitatif yaitu dinamis, situasional, sosial, dan pribadi. Jadi bisa dikatakan bahwa untuk kualitatif itu berupa data yang disosial. Tujuan penelitian paling umum. Nah, untuk kualitatif, jelajahi, temukan, dan bangun. Sedangkan untuk kuantitatif, jelaskan, dan diprediksi. Nah, fokus sudut pandang untuk kualitatif, sudut pandang lebar, meneliti keluasan dan kedalaman fenomena. Sedangkan kuantitatif, sudut pandangnya sempit, menguji hipotesis tertentu. Nah, untuk kita bahas laporan akhir, untuk kualitatif, laporan naratif dengan gambaran secara konstekstual dan kutipan langsung yang dapat dari partisipan. Kalau untuk kuantitatif, laporan statistik dengan korelasi, perbandingan, dan signifikan statistik temuan. Tentu saja dari penjelasan dari awal sampai dengan laporan akhir ini tentu saja sangatlah berbeda. Bisa kita lihat bahwa data kualitatif itu adalah penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang menggambarkan, mendeskripsikan, dan menjelaskan dari suatu fenomena, di mana dalam bentuk data-data yang huruf atau kata-kata. Sedangkan data kuantitatif itu adalah penelitian yang berupa data-datanya berupa angka dan juga penjelasan datanya itu berupa data statistik. Selanjutnya di sini kita bisa lihat alasan penelitian. Alasan penelitian yang pertama, pandangan peneliti terhadap fenomena di dunia. Jadi seseorang meneliti itu mungkin bisa melihat hal yang terjadi di dunia ini. Jadi apa yang mungkin terjadi pada saat ini. Jadi bisa diteliti. Yang kedua, jenis pernyataan penelitian. Yang ketiga, alasannya sangat praktis. Yang keempat, menjawab pertanyaan tentang pengalaman dan perseptif dari sudut pandang partisipan. Yang kelima, menyelidiki tentang kepercayaan sikap dan konsep perilaku masyarakat. Yang keenam, memahami suatu kondisi atau acara dari sudut pandang pribadi. Nah, kita lihat desain dan prosedur penelitian. Lanjut, desain dan prosedur penelitian kualitatif. Nah, untuk metode pengumpulan data pada penelitian kualitatif itu adalah bentuk rekaman audio, transkrip dari wawancara yang mendalam atau semi terstruktur. Jadi bisa dikatakan bahwa wawancara antara tatap muka, antara narasumber dan juga peneliti. Atau kuesioner wawancara, di mana diberi pernyataan dalam bentuk pertanyaan sehingga narasumber atau respon bisa menjawab. Atau rekam audio, transkrip di sesi grup fokus, dan juga catatan lapangan bisa juga dikatakan bahwa ini adalah observasi lapangan. Rekaman video, catatan studi kasus, gambar-gambar atau dokumen. Gambar-gambar ini bisa dikatakan bahwa dokumentasi yang bisa dikatakan untuk memperkuat data-data tersebut. Yang ketiga yang berikut adalah dokumen-dokumen, laporan, buku harian, catatan observasi, tekanan clipping, dan juga foto-foto. Oke, selanjutnya di sini itu jenis-jenis penelitian kualitatif. Ada penelitian etnografi, penelitian studi kasus, penelitian fenomenologis, penelitian growth teori,
penelitian naratif, dan deskriptif kualitatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk jenis penelitian etnografi. Nah, untuk penelitian etnografi ini adalah penelitian yang mempelajari tentang pola perilaku, bahasa, tindakan bersama dari kelompok budaya yang utuh dalam suasana alami selama periode waktu yang sangat lama. Sedangkan untuk jenis penelitian studi kasus ini adalah penelitian yang ditemukan di banyak bidang ilmu, terutama pada bidang evaluasi, di mana untuk mengembangkan analisis yang mendalam terhadap suatu kasus atau program, acara, kegiatan, proses terhadap satu atau lebih satu individu. Jadi untuk teknik pengumpulan data pada studi kasus ini biasanya dalam bentuk teknik wawancara, teknik observasi, pemeriksaan dokumen, dan juga artefak. Atau biasanya penelitian studi kasus ini bisa dikatakan bahwa penelitian yang dalam bentuk sejarah. Untuk penelitian, jenis penelitian yang ketiga itu penelitian fenomenologis. Di mana pada penelitian ini, desain penelitian itu berasal dari filsafat psikologis, di mana penelitian menggambarkan pengalaman hidup individu tentang suatu fenomena seperti dijelaskan oleh peserta. Selanjutnya di sini yaitu jenis penelitian grounded theory, di mana penelitian grounded theory ini di mana desain penelitian itu dari sosiologi, di mana penelitian ini memperoleh teori proses abstrak umum tindakan atau interaksi di dasar pada pandangan peserta. Nah, untuk penelitian naratif ini adalah penelitian di mana penelitian itu mempelajari kehidupan individu dan meminta satu atau lebih individu untuk memberikan cerita tentang kehidupan mereka. Jadi, di mana dia menggambarkan cerita satu atau kelompoknya tersendiri. Nah, untuk penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang dijelaskan di mana metode penelitian itu telah sangat umum, di mana untuk melakukan penelitian itu banyak disiplin ilmu. Jadi, penelitian kualitatif itu penelitian yang penting dan sangat cocok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penelitian berfokus pada pertanyaan siapa, apa, di mana, dan peristiwa atau pengalaman dari terjadinya atau mendapatkan data langsung. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada kita akan membahas bab 3, yaitu penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif di sini kita akan membahas pendahuluan metode penelitian kuantitatif, desain eksperimental, desain kuasi eksperimen, desain non eksperimental. Selanjutnya di sini bab 1, penelitian kuantitatif. Terlebih dahulu pendahuluan, penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang pengumpulan datanya itu berupa angka atau numerik dengan disertai analisis berbasis matematis menjadi hal ini menjadi ciri khas dari penelitian kuantitatif. Jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa penelitian kuantitatif itu penelitian berhubungan dengan angka-angka. Nah, dalam penelitian kuantitatif itu terdapat dua macam desain penelitian, yaitu desain eksperimental dan juga desain non eksperimental. Nah, untuk desain eksperimental biasanya dibahas pada bagian ini, yaitu eksperimental dalam bidang ilmu sosial. Walaupun demikian, prinsipnya itu masih mengikuti pola dasar yang sama dengan percobaan sains. Sedangkan desain eksperimental itu sering disamakan dengan penelitian survei dengan sangat umum dilakukan pada ilmu sosial. Jadi, eksperimental itu biasanya pada percobaan sains atau biasanya pada percobaan-percobaan, sedangkan non-eksperimental itu pada percobaan yang biasanya dideskripsi pada ilmu sosial. Oke, selanjutnya di sini metode penelitian kuantitatif. Nah, pada desain eksperimen yang murni, penentuan kelompok atau grup itu sebagai subjek penelitian dengan acak atau random, sehingga didapatkan keseragaman kelompok yang memiliki acak fluktuatif, dan penelitian ini dengan keterbatasan ini biasanya disebut dengan desain kuasi eksperimental atau eksperimental semu. Nah, selanjutnya di sini desain eksperimental. Dasar dari desain eksperimental itu adalah percobaan yang dapat didefinisikan sebagai eksperimen dalam kondisi terkendali yang dibuat untuk mewujudkan kebenaran yang diketahui atau menguji validitas suatu hipotesis. Nah, penelitian dengan desain eksperimental ini dapat dikatakan sebagai penelitian yang memungkinkan untuk menentukan penyebab perilaku untuk melakukan penelitian. Dengan desain eksperimental dapat diterapkan ada dua, yaitu kelompok pertama disebut kelompok kontrol tanpa diberikan perlakuan, ataupun kelompok kedua dilakukan atau diberikan suatu perlakuan. Jadi contohnya pada penelitian murni
Kelompok pertama tidak diberikan perlakuan. Kelompok yang kedua diberikan perlakuan. Kelompok pertama tidak diberi perlakuan, contohnya tidak memberikan pupuk. Kalau yang satunya, kelompok pemberian perlakuan itu mungkin memberikan pupuk dengan taraf yang berbeda. Nah, desain kuasi eksperimental. Nah, pada desain kuasi eksperimental ini, yaitu yang murni penentuan kelompok atau grup sebagai subjek penelitian yang dengan acak pendom, sehingga dapat didapatkan keseragaman kelompok yang memiliki bacak-acak yang fluktuatif. Nah, penelitian dengan keterbatasan ini biasanya disebut dengan kuasi eksperimental atau eksperimental semu. Maaf, selanjutnya di sini desain eksperimental, yaitu variabel independennya bebas, variabel yang dapat dimanipulasi. Variabel terikat merupakan variabel yang tidak dapat dimanipulasi atau dianggap konstan. Kelompok eksperimental itu kelompok atau grup yang dilakukan manipulasi atau perlakuan. Nah, kelompok kontrol adalah kelompok atau grup yang tidak dimanipulasi atau tanpa perlakuan. Nah, variabel confounding merupakan batasan limitasi dari penelitian yang harus dimasukkan dengan desain. Eksperimental seperti curah hujan, kesuburan tanah, hama. Penelitian ini eksperimental misalnya dilakukan pada 2 petak sawah. Kelompok pertama, petak sawah tidak diberikan perlakuan berupa pupuk. Yang seperti tadi sudah dijelaskan, kelompok kontrol, sedangkan kelompok kedua, petak sawah diberikan perlakuan pupuk. Nah, faktor seperti tingkat kesuburan tanah, cuaca, kemiringan, ketinggian lahan diasumsikan sama dengan kedua petak sama. Variabel tidak kontrol adalah variabel yang diikuti dengan variabel independen atau bebas. Nah, jadi perbedaan utama antara desain eksperimental dan desain kuasi eksperimental itu terdapat pada alokasi atau pemilihan subjek pada suatu kelompok. Jadi desain eksperimental itu tradisional atau murni menggunakan atau mengalokasikan subjek ke dalam grup secara acak dengan tujuan untuk menghindari bias atau kesalahan. Sedangkan desain kuasi eksperimental itu berusaha mengalokasikan atau memiliki kelompok kontrol yang mirip dengan pada desain eksperimental. Dan yang terakhir itu adalah desain non-eksperimental, di mana desain non-eksperimental itu adalah penelitian survei, di mana penelitian historical dan observasi. Metode penelitian itu, survei merupakan salah satu metode dalam desain eksperimental yang memanfaatkan kuesioner untuk mengumpulkan data sebagai instrumen yang utama. Baik, ini adalah penjelasan singkat mengenai bab 2 dan bab 3 dari buku Metodologi Penelitian. Minta maaf jika ada kesalahan dan kurang kejelasan dalam penjelasan tersebut. Sekian dan terima kasih.